Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dari kelas 12 Akuntansi SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Di sini saya akan mengerjakan tugas laporan ujian praktek produktif akuntansi, yaitu tentang buku besar. Mari kita tonton video ini. Baiklah, sebelum memulai pembahasan tentang buku besar, kita harus tahu lebih dahulu pengertian dari buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun. Akun-akun ini akan kita dapatkan pada jurnal umum dan perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Dan buku besar ini termasuk dasar dari pembuatan laporan keuangan kita, yaitu berupa laporan laba rugi dan laporan neraca. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari buku besar. Sekarang kita masuk ke fungsi buku besar tersebut. Buku besar memiliki beberapa fungsi yang digunakan sebagai proses pencatatan akuntansi. Di antaranya dapat mengumpulkan data-data transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Akun merupakan sumber media klasifikasi dan pengkodean data transaksi. Di sini, manfaat dari buku besar itu adalah pengompakan akun-akun. Seperti kas akan dikelompokkan oleh buku besar kas, dan piutang akan masuk ke buku besar piutang. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi buku besar yaitu untuk mengelompokkan akun-akun supaya mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal buku besar. Dalam pengerjaan buku besar ini, kita membutuhkan soal berupa jurnal umum seperti yang bisa kita lihat di layar. Karena fungsi utama buku besar adalah mengelompokkan akun-akun, kita dapat lihat di jurnal umum ini ada memiliki beberapa akun yang harus kita posting ke buku besar, ya kan? Akunnya itu bisa kita lihat ada akun utang gaji karyawan, akun kas di bank, akun sewa diterima di muka, dan akun sebagainya. Akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara memposting dari jurnal umum tadi ke buku besar. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui kolom apa yang ada di dalam buku besar, yaitu ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit dan kredit, lalu kolom saldo, debit dan kredit. Nah, sekarang kita masuk ke cara memposting dari jurnal umum tadi ke buku besar. Sekarang kita masuk ke cara memposting dari jurnal umum tadi ke buku besar. Kita masuk ke buku besar kas. Sebelum kita memasukkan dari jurnal umum tadi, kita masukkan saldo awalnya di tanggal 1, yaitu sebesar 365 juta. Dan kita masukkan di tanggal 1 pada jurnal umum tadi, yaitu kas di bank, terjadi transaksi di kredit sebesar 13.500.000 sehingga hasilnya 351.500.000. Nah, setelah kita menjelaskan yang buku besar kas, kita masuk ke buku besar biaya dibayar di muka. Sama seperti tadi, kita masukkan saldo awal lebih dahulu, yaitu sebesar 28.800.000 dan terjadi transaksi biaya dibayar di muka sebesar 44.800.000 pada tanggal 5, sehingga total di debit sebesar 73.600.000. Nah, di sini saya hanya menjelaskan dua akun, yaitu akun kas dan akun biaya dibayar di muka. Yang perlu diingat di sini, sebelum memasukkan transaksi yang terjadi di jurnal umum, kita harus melihat dulu apakah ada saldo awalnya atau tidak. Jika ada, kita letakkan di paling atas, yaitu pada tanggal 1. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.